Oke, halo mahasiswa. Kembali lagi bersama saya Oksa di mata kuliah Sistem Basis Data. Oke, jadi hari ini kita sudah sampai ke section ke-7 untuk tema besar yaitu Database Design. Nah, untuk section 7 ini cuma ada dua subsection. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang ARCS. Ya, ini pengembangan dari relationship lagi. Ada yang namanya ARCS. Kemudian yang kedua itu adalah perbedaan antara yang hierarki dan recursive relationship. Sebenarnya rekursif ini kalian juga sudah pernah dengar seharusnya pada saat kalian belajar mata kuliah pemrograman gitu ya. Rekursif nanti ini konsepnya sama. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke subsection yang pertama yaitu ARCS. Ya, jadi yang di subsection pertama ini kita akan belajar tentang ARCS ya. ARCS ini tadi aku juga sudah sempat bilang bahwa ARCS ini adalah pengembangan dari sistem atau relationship lagi. Nah, sebenarnya sebelum masuk ke bagian ARCS-nya ada satu hal yang perlu kita ketahui yaitu namanya constraint. Oke, jadi constraint itu seperti hambatan atau aturan-aturan khusus yang bisa saja mempengaruhi ERD yang kita buat atau model yang kita buat. Jadi nanti sebenarnya di setiap proses bisnis itu selalu ada batasan-batasan ataupun aturan-aturan yang berlaku di sana. Misalkan kalau di siasat gitu ya, sebelum orang bisa melakukan registrasi mata kuliah dia harus lunas tagihan terlebih dahulu. Nah, misalkan seperti itu. Nah, proses pelunasan itu disebut juga dengan constraint, hampir mirip seperti itu. Nah, nanti constraint-constraint yang ada di dalam proses bisnis ini akan mempengaruhi atribut ataupun relationship yang terjadi atau yang kita buat di dalam sebuah ERD, gitu ya. Nah, itu adalah definisi dari constraint. Kemudian misalkan ini ada contoh lagi ya, every employee must work in one and only one department. Jadi misalnya dalam sebuah perusahaan pegawainya itu nggak boleh rangkap jabatan atau hanya boleh bekerja jadi satu departemen aja, di satu departemen. Misalkan departemen HRD ya berarti hanya boleh di HRD-nya saja. Misalkan seperti itu, atau dia hanya sebagai seorang CEO ya udah CEO aja, nggak boleh jabat sambil manajer apa gitu ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari namanya constraint. Nah, ARCS ini sebenarnya another kind of constraint atau salah satu bentuk dari constraint itu, atau biasa disebut juga dengan yang namanya exclusive or constraint. Kalau kalian lupa, mungkin kalian cek aja di mata kuliah matematika di awal-awal itu, matematika diskrit, tabel kebenaran eksklusif OR itu seperti apa ya. Kalau nggak salah, pokoknya kalau beda misalnya 1 dan 0 atau 0 dan 1 itu baru menghasilkan nilai benar, sehingga itu yang disebut dengan eksklusif OR. Nah, hubungannya dengan di ARCS ini, dia itu seperti itu. Jadi dia sering juga disebut dengan exclusive or constraint ini ya. Nanti kita bisa lihat contohnya. Oke, exclusive or relationship atau tadi yang sering kita sebut juga dengan ARCS itu. Nah, sifat utama dari exclusive or relationship ini itu adalah mutually exclusive. Mutually exclusive itu ya tadi aku juga sudah sebutkan, hanya boleh dipilih salah satu dari beberapa pilihan gitu. Nah, ini penjelasannya bahasa Inggrisnya ada di sini. An exclusive or relationship is a relationship between one entity and two or more. Jadi bisa satu entitas dengan dua entitas, atau bisa lebih dari dua entitas, bisa 3 atau 4 dan seterusnya. Tapi hanya boleh satu. Where only one of the relation can exist. Jadi yang boleh dipilih itu cuma salah satu aja. Jadi misalkan ada relasi 3, misalkan ada 3 relasi
yang boleh terpilih cuma hanya satu, nggak boleh dua atau bahkan semuanya itu nggak boleh gitu ya. Nah, exclusive or relationship bisa digambarkan dalam bentuk arc gitu. Oke, nah untuk menggambarkannya, aku zoom coba di sini. Nah, arc itu selalu dalam bentuk garis, ya garis seperti ini. Kemudian di ujung garisnya itu ada lengkungan, jadi melengkung ke arah salah satu entitas. Ya, jadi selalu melengkung ke arah salah satu entitas yang memiliki relasi itu. Ya, jadi lengkungannya ini selalu ke arah satu entitas. Oke. Nah, kemudian setiap dia beririsan atau bertumpukan dengan relasi, ya, bertumpukan dengan relasi itu harus diberi lingkaran seperti ini. Ya, ini gitu. Jadi kalau misalkan ada 3 berarti ada 3 lingkaran, kalau ada 4 ya berarti 4 lingkaran dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah cara menggambarkan arc. Oke. Jadi garis, kemudian di ujungnya melengkung ke arah satu entitas yang memiliki relasi itu. Kemudian di setiap ketemu atau beririsan dengan relasi dia harus diberi lingkaran. Nah, contohnya di sini adalah training event. Jadi ada entitas training event ini berrelasi dengan sebenarnya 2 entitas, yaitu in-house trainer dan training company. Oke. Kalau kalian perhatikan lagi sebenarnya ini juga nama relasinya itu sama. Ya, sama nama relasinya. Ini bukan redundan kayak kemarin, tapi ini model yang arc ya, jadi beda dengan yang redundan. Nah, secara garis besar training event ini bisa dilakukan, ceritanya itu ada dalam business rules-nya itu. Training event ini bisa dilakukan oleh in-house trainer atau internal yang mengerjakan, atau dari eksternal yaitu dari training company yang lain. Ceritanya seperti itu. Ya, ini in-house-nya berarti internal perusahaannya yang ngadain. Kalau yang training company itu yang eksternal, jadi dari luar gitu. Nah, misalnya dalam perusahaan kalau mau mengadakan training bisa saja yang melakukan in-house atau internal, bisa juga yang eksternal kayak gitu. Ya, ini adalah salah satu contoh bagaimana menggambarkan sebuah arc, ya, arc relationship atau exclusive or relationship. Oke, ini juga sama tadi penjelasannya juga sudah. Nah, ini contoh yang lainnya. Ya, jadi ada billboard. Ya, billboard ini dengan segala atribut dan UID dan sebagainya. Nah, ini sekarang bukan 2 tapi 3. Jadi dia punya relasi dengan 3 entitas lainnya. Oke, cara gambarnya sama, garis. Setiap bertemu dengan relasi ada lingkarannya. Kemudian di ujungnya melengkung ke arah satu entitas yang besar. Nah, ini juga sama. Jadi ceritanya dalam satu billboard itu bisa masang poster movie, ya, bisa pasang poster produk advertisement, atau bisa pasang public announcement. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi billboard di sini kan relasinya hanya boleh salah satu dari 3 ini. Ya, kembali kalau kalian perhatikan nama relasinya sama semua. Oke, jadi ya bukan redundan lagi-lagi, karena walaupun namanya sama tapi ini di arcs, berarti billboardnya ini boleh berrelasi atau instance dari billboard ini hanya boleh berrelasi dengan salah satu dari 3 entitas yang di sebelah kanan ini gitu. Ya, ini kemudian ini juga contoh lainnya, jadi sama aja, ada entitas membership, kemudian berrelasi dengan company and customer dan seterusnya. Jadi ini sama ya, contoh-contoh yang lainnya aja. Oke, ini tadi aku juga sudah jelaskan.
arc tuh bentuknya seperti ini, yang warna merah ini. Kemudian kalau berelasi dengan atau bertubrukan atau beririsan dengan garis relasi lainnya itu membentuk dibuat gambar lingkaran gitu, bukan membentuk tapi digambar dengan lingkaran. Ya, ini tadi aku juga sudah jelaskan. Jadi kita langsung next saja. Nah, kemudian ciri-ciri dari arcs. Ya, arcs itu selalu belongs to one entity, maksudnya itu dimiliki oleh satu entitas. Ya, hanya satu entitas, jadi nggak mungkin lebih. Ya, arcs itu makanya kalau gambar itu selalu ada lengkungnya ini karena dia dimiliki oleh satu entitas itu. Ya, arahnya selalu ke pemiliknya atau satu entitas pemiliknya itu. Ya, pemiliknya kebetulan harus satu saja. Kemudian arcs ini bisa berhubungan atau berelasi more than two ya, maksudnya lebih dari dua. Jadi minimal dua. Tidak mungkin ada arcs tapi cuma satu relasi ya. Berarti kalau cuma satu relasi ya berarti relasi biasa aja, bukan arcs gitu. Jadi harus lebih dari dua. Atau kalau kalian programmer kan lebih besar sama dengan dua gitu. Kemudian not all relationship of an entity need to be included in arc, ya jelas ya. Jadi nggak semua relationship dalam entitas itu harus di dalam arcs itu juga enggak. Boleh entitas relasinya banyak tapi nggak ada arcs-nya juga sebenarnya nggak apa-apa. Lagi-lagi semuanya tergantung dari business rules-nya. Kemudian satu entitas itu boleh memiliki beberapa arcs ya. Jadi bisa nggak ada atau bisa juga beberapa arcs. Gitu juga nggak masalah, nggak ada salahnya juga. Gitu ya. Kemudian an arc should always consist of relationship. Nah, ini juga tadi yang belum aku sebutkan. Jadi optionality-nya itu biasanya sama. Oke, kita lihat contohnya lagi. Nah, ini kalau kalian perhatikan optionality-nya sama persis ya. Yang sebelah sini mandatory, yang sebelah sini opsional gitu ya. Dan kita lihat contoh yang lainnya lagi. Nah, ini optionality-nya sama persis. Ini juga opsional semua. Oke. Jadi arcs itu ya always should always consist of relationship of the same optionality ya. Optionality-nya harus sama persis di semua relasi yang kena arc-nya ini. Optionality-nya harus sama persis. Jadi ini adalah sifat-sifat dari arcs itu. Ya, kalian bisa hafalkan atau kalau kalian sering lihat ya biasanya sudah bisa ngerti gitu. Ini tadi penjelasannya. All relationship in arc must be mandatory or all must be optional ya. Jadi pokoknya harus sama lah intinya. Kalau mandatory ya mandatory, kalau optional ya optional gitu. Ya harus sama persis. Kemudian di dalam arc sebenarnya cardinality-nya itu maybe different. Jadi ada kemungkinan berbeda tapi ini itu jarang banget. Jadi biasanya memang optionality-nya sama dan cardinality-nya juga sama gitu. Jadi kalau cardinality-nya mungkin bisa berbeda tapi jarang. Nah, kemudian arcs ini juga sebenarnya konsepnya hampir sama dengan yang namanya supertype dan subtype. Jadi kalau kalian masih lupa supertype dan subtype, kalian bisa lihat video saya sebelumnya, yaitu tentang supertype dan subtype. Jadi arc, supertype dan subtype ini hampir sama lah, karena dua-duanya itu ada yang namanya mutual eksklusif itu tadi. Ada sifat yang sama yaitu mutual eksklusif. Jadi biasanya tuh dalam satu kasus bisa saja digambar menggunakan arcs, bisa juga digambarkan dengan supertype dan subtype gitu. Jadi ada beberapa kasus, kita lihat contohnya aja. Contohnya misalkan di dalam sebuah bank ya, ini di dalam banknya ada entitas account, kemudian ada dua jenis yaitu checking account dan saving accounts. Ya, ada dua. Nah, accountnya ini berelasi dengan dua entitas lainnya ini dalam bentuk arcs.
Oke, ya ini dengan semua atribut dan relasinya seperti ini ya. Ini bisa digambarkan dengan arcs. Jadi secara business rules ini masuk akal juga, karena satu buah account tuh bisa saja dalam bentuk checking, bisa bentuk dalam saving gitu ya. Checking dan saving bisa salah satu dari ini. Nah, sebenarnya ini bisa digambarkan juga dalam bentuk super tab ya. Oke, jadi ini sebenarnya mirip ya. Ini account, kemudian nanti instance-nya bisa masuk checking, bisa masuk saving, atau bisa masuk order. Oke ya, karena kedua sifat super tab dan arcs ini itu sama-sama memiliki sifat mutually eksklusif, sehingga ini dimungkinkan dibuat ya. Walaupun secara logika menggunakan super tab dan subtab ini lebih baik, karena dia bisa menambahkan yang namanya other ini ya. Kalau misalkan di kemudian hari ada tipe account lainnya atau account yang baru, bisa langsung masuk ke bagian other ini, daripada kalau kita buat pakai yang ini arcs ini harus bikin entitas baru. Bikin entitas baru otomatis harus merubah banyak nanti dalam implementasi pembuatan database-nya ya. Tapi sebenarnya kedua hal ini tuh sama ya, mirip, bisa dipakai bergantian. Tapi kembali lagi tergantung dari proses bisnis yang diinginkan. Oke, jadi misalkan ada event ya. Eventnya ini itu bisa dilakukan ceritanya di dalam private home atau di dalam rumah pribadi gitu, ataupun bisa dilakukan di dalam public space atau di ruang terbuka. Nah, ini misalkan digambarkan menggunakan arc ya, sama kayak arc gitu. Kemudian ini apa namanya, relasi dan seterusnya ini seperti ini. Oke, nah sekarang ini juga sebenarnya bisa saja digambarkan menggunakan super tab dan subtab. Karena apa? Karena private home dan public space ini dia memiliki atribut yang dalam tanda kutip tuh hampir sama. Coba kalian perhatikan ini. Jadi private home ini punya ID, address, dan comment. Di public space sama, dia juga punya ID, address, dan comment. Ini kan sesuatu yang sama ya. Nah, kalau sama ini sebenarnya dia bisa dijadikan satu menjadi super type atau subtype, sehingga relasi arc-nya ini nggak ada, jadi dia bisa jadi satu ya, jadi satu relasi aja. Misalkan jadinya contohnya seperti ini. Nah ya, jadi tidak pakai arc tapi pakainya super type dan subtype, karena tiga variabel ini atau tiga atributnya ini itu sama gitu ya, bisa dikumpulkan menjadi satu. Misalkan menjadi entitas venue, kemudian dalam venue ini bisa ada yang namanya private home dan public space. Jadi ini secara business rules tidak melanggar, ataupun hasilnya sama dengan yang sebelumnya gitu. Cuman karena tidak pakai arc, jadi RD yang dibuat itu terkesan lebih simpel ya. Dengan lebih simpel, orang melihat atau membacanya itu pakai super tab dan subtab seperti ini ya. Kalau banyak relasi kan ada dua garis, kemudian ada garis arcs-nya dan sebagainya itu. Nah, ini lebih simpel, tetapi yang mendasari paling utama itu adalah tiga atribut ini tadi yang sama ya, sehingga lebih cocok dijadikan dalam bentuk super type dan subtype. Kemudian, nah ini kalau misalkan seperti ini ya, in-house trainer seperti ini atributnya ID, first name, last name ya. Ini ID, name, address, specialty, contact name. Ini jelas sangat jauh berbeda. Oke, ini apa namanya, atributnya, nama-nama atributnya. Nah, ini jelas lebih cocok pakai modelnya yang arc ya, karena ya jauh berbeda.
data yang disimpan di dalam database itu berbeda, sehingga memang kalau digambarkan paling cocok tetap pakai ARC seperti ini gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang sama atau mirip di entitas yang bukan yang dimiliki ARC ya, jadi yang satunya lawannya ARC ini, kalian perhatikan aja kalau misalkan terlalu mirip itu bisa jadikan supertab dan subtab, tapi kalau berbeda jauh seperti ini memang lebih cocok pakainya ARC gitu. Oke, jadi kira-kira itu subsection yang pertama, yaitu tentang ARC. Ya, ARC ini biasa juga disebut dengan exclusive or relationship gitu ya. Jadi harus salah satu saja yang terpilih dari misalkan beberapa pilihan kayak gitu. Ya, karena sifatnya mutually exclusive relationship, otomatis konsep mutually exclusive-nya ini mirip dengan supertab dan subtab. Jadi ada kalanya sebuah ARC itu lebih cocok digambarkan dalam bentuk supertab dan subtab, tapi ada kasus-kasus tertentu juga lebih cocok pakai ARC. Tadi aku juga sudah jelaskan contoh-contohnya. Jadi kira-kira seperti itu untuk subsection yang pertama, subsection dari section 7 yang pertama. Selanjutnya kita akan coba lihat perbedaan antara hierarki dan recursive relation. Nah, yang berikutnya untuk di subsection yang kedua itu adalah hierarki dan recursive relationship. Oke, jadi hierarki ini sebenarnya kayak tree ya, jadi ada yang paling atas, kemudian di bawahnya ada lagi, di bawahnya ada lagi. Ya, konsepnya itu mirip dengan business organizational charts, atau ya kalau misalkan di kampus tuh paling tinggi kan rektor, di bawah rektor tuh ada pembantu rektor, setelah itu ada dekan dan seterusnya. Itu yang model business organizational charts. Atau misalkan family trees ya, ada kakek, kemudian di bawahnya kakek ada ayah mungkin, kemudian ada anak, ada anaknya lagi dan seterusnya ya. Jadi kayak cucu, cicit dan seterusnya. Nah, itu adalah konsep dari hierarki ya. Jadi modelnya itu nanti mirip seperti ini. Contohnya dalam organizational chart, dalam organisasi. Jadi paling atas tuh misalkan adalah vice presidennya atau presidennya, kemudian di bawahnya itu adalah direkturnya, di bawah direktur itu ada manajernya, kemudian paling bawah itu adalah entry level employee atau ya yang biasa lah, pegawai biasa. Nah, ini adalah konsep hierarki ya. Nah, nanti dalam ERD itu juga bisa seperti ini. Jadi kita bisa memodelkan aturan bisnisnya atau bisnis rules-nya itu dalam model yang hierarki semacam ini, atau yang namanya nanti rekursif. Jadi kita akan lihat bedanya ya, kapan kita pakai hierarki dan kapan kita pakai rekursif. Oke, mari kita lihat. Nah, jadi ini ya konsep hierarki yang ini, kalau misalkan kita mau gambarkan dalam bentuk ERD, jadi di dalam perusahaan itu mau diperjelas misalkan presidennya kayak apa, nanti direkturnya kayak apa, manajer. Nah, ini setiap level ini dibuat menjadi entitas tersendiri ya, seperti ini. Jadi yang paling atas itu adalah presiden, di bawahnya presiden ada direktur, di bawahnya direktur ada manajer, di bawahnya manajer ada entry level employee. Jadi ini yang ada di perusahaan itu digambarkan dalam bentuk ERD menjadi seperti ini. Oke. Nah, yang menjadi masalah ketika seperti ini adalah penentuan UID-nya. Ya, what are the UIDs for each entity? Oke. Jadi setiap entitas yang kita buat itu kan harus ada UID-nya. Nah, UID-nya itu apa? Oke, ini masalahnya kalau kita pakai hierarki ya, untuk menentukan UID-nya. Nah, untuk menyelesaikannya biasanya pakai yang namanya bar relationship ya, bar relationship. Nah, ini kemarin aku juga sudah jelaskan, tapi sekarang kita lihat di contoh yang lain, tapi konsepnya sama. Jadi ada building, floor, suite, dan room ya.
di building yang paling atas. Di dalam satu building itu ada banyak lantai ya, di setiap lantai itu ada yang namanya suite gitu ya. Di dalam suite ini ada beberapa room, ceritanya kayak gitu. Nah, sekarang perhatikan bagian barnya ini ya. Di sini ada bar, di sini ada bar, di sini juga ada bar. Oke. Jadi nanti UID dari building jelas adalah ID-nya ini. Oke, jadi building ID. Kemudian karena di sini ada bar, berarti building ID ini diberikan kepada floor. Sehingga floor ini nanti akan mendapat building ID plus dia punya sendiri yaitu number. Jadi floor ini adalah akan mendapatkan 2 UID, yang satu dari building ID, yang satunya lagi yang dia punya sendiri yaitu floor number. Oke, jadi di building dia punya ID, di floor dia punya building ID plus floor number. Nah, kedua ID ini diberikan kepada suite, sehingga suite sekarang punya 3, yaitu building ID, kemudian punya floor number plus suite number. Jadi sekarang dia mendapatkan 3 UID ya, gabungan. Ya, kalau kalian masih ingat namanya composite UID gitu. Nah, yang terakhir adalah room. Jadi room ini gabungan, jadi dia punya 4 UID ya. Jadi dia punya building ID, punya floor number, punya suite number, dan terakhir dia punya room ID. Jadi dia punya 4 composite UID. Nah, biasanya cara memberikan UID-nya seperti itu ya, pakai yang namanya bar, kirim-kirimkan ke bawahnya. Oke, ini salah satu teknik bagaimana kita memberikan UID ke model yang konsepnya itu hierarki seperti ini. Oke, nah kalau ini contoh tadi ya yang hierarki. Jadi presiden tuh selalu punya badge number, direktur juga punya badge number, manajer punya badge number, entry level punya badge number. Jadi ini yang tadi itu dibuat masing-masing badge number. Jadi dan ini pun tidak pakai bar, sehingga ya presiden punya badge numbernya sendiri, direktur punya badge numbernya sendiri, manajer punya, entry level juga punya. Oke, nah ini yang hierarki. Nah sebenarnya bentuk yang sebelah kiri ini, yang hierarki ini, bisa juga digambarkan dalam bentuk rekursif ya. Recursive relationship itu artinya relasi dengan dirinya sendiri seperti ini. Ya, ini yang di pojok kanan bawah ini. Jadi dia berelasi tapi dengan dirinya sendiri. Oke. Nah, kalian perhatikan baik-baik di sini. Presiden, direktur, manajer, dan entry level employee ini semua ini adalah pegawai dari perusahaan itu. Jadi semuanya ini adalah employee. Ya, jadi ini semuanya employee. Sehingga ini dibuat satu entitas namanya employee sendiri. Oke, jelas ya. Kalian bisa memahami ya. Jadi ini presiden, direktur, dan semuanya ini kan semuanya adalah pegawai dari perusahaannya itu. Sehingga kalau mau dibuat dalam bentuk rekursif, itu anggap aja menjadi semuanya employee. Oke, kemudian kita lihat lagi atributnya mana yang sama dan ada di semua jenjang jabatan ini, yaitu ada namanya badge number, ada namanya name, dan ada namanya salary. Jadi semuanya harus masuk ke dalam bentuk rekursifnya ini. Nah, di sini kenapa ada job? Ini untuk membedakan jabatannya. Jadi jabatannya sekarang bukan menjadi entitas lagi, tapi menjadi atribut. Jadi job ini nanti isinya bisa presiden, direktur, manajer, atau entry level gitu ya, jobnya ini. Nah, kemudian ada atribut-atribut yang khusus
dimiliki oleh masing-masing jabatan. Jadi kalau misalnya presiden dia punya car plan, direktur dia punya bonus plan, manajer dia punya budget, dan entry level dia tidak punya apapun. Nah, karena ini hanya dimiliki oleh pekerjaan-pekerjaan tertentu atau hanya presiden atau direktur atau manajer aja, makanya di sini dimunculkan tapi sifatnya opsional. Karena kan belum tentu, bisa aja instance-nya ini entry level, berarti ini kan bisa dikosongin semua. Atau misalkan instance-nya itu seorang manajer, jadi nanti yang dia masukin adalah budgetnya, bonus plan, dan car plan-nya ini kosong. Nah kayak gitu ya. Jadi ini kenapa dibuat opsional, karena tergantung dari instance yang dimasukkan nanti ke dalam employee-nya. Gitu ya. Jadi yang kiri ini hierarki, yang kanan ini adalah rekursif. Keduanya menunjukkan hal yang sama. Oke, tapi perbedaannya apa? Kita akan lihat. Nah, kalau yang hierarki ini akan menjelaskan secara eksplisit, itu maksudnya langsung dilihat dan jelas terlihat gitu ya. Sehingga orang tuh lebih mudah untuk understand atau mengetahui atau paham tentang konsep hierarki. Atau kalau tadi di dalam perusahaannya itu ya berarti presidennya seperti apa, manajer seperti apa, direktur seperti apa, itu langsung kelihatan. Sehingga nanti entitas-entitasnya itu bisa punya mandatory atribut. Jadi langsung kelihatan atribut-atribut yang khusus dimiliki oleh entitas itu. Kayak tadi aku cerita, yaitu car plan, bonus plan, dan budgetnya itu langsung kelihatan. Oh, car plan ini punyanya presiden, kemudian bonus plan punyanya direktur, budget ini punyanya manajer. Langsung terlihat gitu ya kalau pakai hierarki. Termasuk juga kalau misalkan ada relationship yang lain. Misalkan manajer ini punya relation dengan entitas lain, atau direktur punya relasi dengan entitas lain, tuh bisa langsung terlihat gitu ya. Sehingga data model kita itu true reflect atau benar-benar secara jelas menggambarkan bisnis rules yang ada di dalam perusahaannya itu ya. Itu kalau hierarki. Nah, kalau rekursif berarti kebalikannya ya. Dia jauh lebih simpel. Oke, bandingkan aja, di sini ada 4 entitas. Kalau rekursif cuma punya 1. Ya, lebih simpelnya di sana. Kemudian ya, your diagram will be less busy, karena menggunakan sedikit entitas berarti kelihatannya lebih less busy, itu maksudnya ya lebih simpel atau lebih sedikit entitasnya gitu. Tetapi kelemahannya adalah less specific. Less specific itu ya nggak terlalu jelas. Jadi ada atribut yang sifatnya opsional seperti ini. Jadi kita atau orang yang membaca itu belum tentu tahu budget ini milik job yang mana, bonus plan ini milik jobnya yang mana, car plan milik job yang mana itu. Jadi kelemahannya nggak langsung menjelaskan secara jelas ya, tidak jelas maksudnya langsung ini kayaknya punya siapa, bonus plannya punya siapa, atau car plan ini punya siapa, itu nggak jelas karena digambarkannya dalam bentuk opsional gitu. Beda dengan yang ini tadi langsung kelihatan jelas. Cuman kalau pakai rekursif ini akan membuat ERD kita itu lebih ringkas karena cuman pakai satu entitas. Sedangkan kalau hierarki ini bisa lebih dari satu entitas. Oke, jadi itu perbedaan antara hierarki dengan recursive relationship. Kedua-duanya benar, ada kelemahan dan kelebihannya. Kalian bisa pilih mana mau yang kalian pakai untuk menggambarkan model kalian nanti ya. Pilih mau pakai hierarki atau mau pakai rekursif, terserah. Jadi kedua-duanya nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Jadi dua-duanya benar bisa dipakai gitu. Nah, untuk cara menggambarnya, kalau yang rekursif itu buat yang namanya
pig's ear atau kuping dari babi. Jadi ya ada kupingnya di sini, ada relasi yang menunjukkan dia berhubungan dengan dirinya sendiri. Ya, yang merah ini, yang diwarnai merah ini. Oke, itu cara menggambarnya sebuah recursive relationship. Kemudian ini contoh yang lainnya, yaitu automobile manufacturing business. Jadi penjual atau pabrik untuk menjual komponen spare part motor atau mobil lah, kayak gitu, atau mobil gitu. Ya, ini sama ya, bentuknya ada pig ears-nya, kemudian ini berelasi dengan dirinya sendiri, yang otomatis ini adalah recursive relationship. Oke, jadi itu dia materi untuk subsection yang kedua, yaitu kita sudah belajar ada dua hal, yaitu hierarki dan recursive relationship. Yang kedua-duanya tadi aku juga sudah jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Silahkan nanti kalian pilih mana yang lebih baik kalian pakai untuk di model kalian. Oke, aku rasa cukup sampai di sini dulu materi untuk section ke-7 ini. Jadi cuma 2 aja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.